Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-352 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Di halaman pertama dari manga Black Clover chapter ke-352 ini, kita memang langsung diperlihatkan dengan sebuah adegan di mana Ryuya yang berada di atap bangunan tertinggi tengah mengambil posisi penting sebagai seorang jenderal perang yang bertugas memberi perintah. Dan menariknya, setelah di chapter lalu, dia memberikan semangat kepada para Ryuzen. Kali ini orang pertama yang mendapat perintahnya malah adalah Asta. Yang perintahnya seperti ini, di mana Ryuya menyuruh Asta untuk menggunakan kekuatan penuhnya pada serangan yang selanjutnya. Sedangkan dirinya serta para Ryuzen mengambil tugas untuk mengalihkan perhatian naga berkepala 5. Yang tujuannya supaya Asta bisa langsung memberikan serangan yang amat fatal. Akan tetapi saat Ryuya mengatakan kalau dirinya akan bertugas mengalihkan perhatian naga berkepala 5, Shogun 1 ini berucap kami bertujuh. Padahal Ryuzen saja jumlahnya sudah 7 orang. Dan kalau ditambah dengan dirinya maka akan menjadi 8 orang. Itu artinya dalam rencana yang disusun oleh Ryuya untuk mengalahkan naga berkepala 5, sejak awal sudah ada 1 orang Ryuzen yang sengaja tidak dia ikut sertakan. Dan orang tersebut baru bisa kita ketahui setelah rencana Ryuya itu direalisasikan. Tentu saja Asta langsung begitu saja menerima perintah yang diberikan oleh Ryuya kepadanya. Karena seharusnya Asta sendiri memang sudah sangat mempercayai Shogun Negeri Matahari ini. Dan sesudah kejadian itulah sesuatu yang sangat menarik terjadi. Pasalnya setelah memberikan instruksi kepada Asta serta para Ryuzen untuk pertama kalinya dalam seluruh cerita manga Black Clover, Ryuya diperlihatkan membuka penutup mata kanannya. Dan alasan kenapa dia melakukan itu lantaran menurutnya agar dapat mengalahkan naga berkepala 5, mereka memang sangat membutuhkan kemampuan mata Tengensu-nya. Makanya Ryuya harus membuka penutup mata kanannya tersebut. Setelah Shogun Negeri Matahari ini membuka penutup mata kanannya, memang ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat. Pertama, ternyata pada bola mata kanan milik Ryuya terdapat tomoe yang berjumlah 9 buah. Dan 9 tomoe tersebut melingkari bulatan yang berada di tengah bola mata Ryuya. Dan mata kanan Ryuya ini bisa dibilang sangat mirip dengan mata Sharingan normal. Cuma bedanya kalau mata Sharingan normal jumlah tomoenya tidak sebanyak yang ada pada mata kanan Shogun Negeri Matahari ini. Karena yang mempunyai jumlah tomoe sebanyak mata kanan Ryuya hanyalah saat teknik Mugen Tsukuyomi digunakan. Itu pun bukan mata yang mempunyai jumlah sebanyak 9 tomoe, melainkan sebuah bulan. Sedangkan hal menarik kedua yang dapat kita lihat saat Ryuya telah membuka penutup mata kanannya ialah rupanya dengan kemampuan mata Tengensu-nya, Shogun 1 ini bisa mendapat penglihatan yang berbeda dengan kebanyakan orang. Sebab dia bisa melihat sesuatu seperti bergerak dengan lambat atau slow motion. Dan selain itu, dengan mata kanannya, Ryuya juga dapat mengetahui akan seperti apa pergerakan dari naga berkepala 5 nantinya. Lalu dengan kemampuan matanya tersebut itulah dia akan dapat memandu semua orang untuk mencapai kemungkinan yang terbaik. Jadi tidak aneh dengan mempunyai kemampuan tersebut kalau Ryuya dalam pertempuran kali ini mengambil peran sebagai seorang jenderal perang yang memberikan perintah. Soalnya perintah yang dia berikan diambil berdasarkan penglihatan dari kekuatan mata Tengensu-nya. Setelah membuka penutup mata kanannya dan menggunakan kemampuan Tengensu, hal pertama yang dilakukan oleh Ryuya adalah memberikan instruksi kepada Fujio supaya segera bertindak. Dan Fujio yang telah mendapat perintah tersebut sama sekali tidak membuang-buang waktu. Karena dia seketika langsung memainkan alat musik biwanya untuk mengeluarkan teknik Yojutsu-nya. Dan menariknya, suara Ryuya yang dipadukan dengan alunan musik biwa dari Yojutsu kepunyaan Fujio bisa membuat kata-kata Shogun ini dapat didengar dengan jelas oleh semua orang. Bahkan suara Ryuya yang diiringi teknik Yojutsu Fujio menurut para Ryuzen juga bisa memperkuat tubuh mereka semua. Sejujurnya, aksi yang diperlihatkan Ryuya serta para Ryuzen saat menghadapi naga berkepala 5 di manga Black Clover chapter ke-352 ini menurut saya sangatlah memukau. Bagaimana tidak? Ryuya karena suaranya dipadukan dengan teknik Yojutsu milik Fujio membuat dia bisa memberi instruksi ke masing-masing para Ryuzen dengan sangat detail.
Mulai perintah mengenai bagaimana cara pergerakan mereka, bagaimana cara untuk bertahan, kepala mana dari naga berkepala 5 yang harus mereka hadapi, sampai kemana arah serangan yang harus dilancarkan oleh para Ryuzen kepada naga berkepala 5 juga dikomandoi langsung oleh Ryuya. Dan menariknya, para Ryuzen sama sekali tidak ada yang menolak ataupun mempertanyakan keputusan dari Ryuya tersebut. Yang ada mereka semua dengan sekuat tenaga berusaha supaya taktik Ryuya tersebut bisa berjalan dengan lancar. Akan tetapi sesempurna apapun sebuah rencana pasti ada yang namanya kecacatan. Dan sekecil apapun kecacatan itu bisa membuat rencana tersebut hancur, berantakan, dan berakhir gagal total. Seperti rencana serta taktik milik Ryuya ini untuk menghadapi naga berkepala 5. Pasalnya dari 5 Ryuzen yang menghadapi naga berkepala 5, Juzo malah tidak berhasil mengatasi salah satu kepala yang menjadi tugasnya. Namun kegagalan itu bukan sepenuhnya kesalahan Juzo. Dan bukan berarti juga Ryuzen bertopeng ini lemah. Dan alasan kenapa Juzo gagal mengatasi salah satu kepala dari naga berkepala 5 yang menjadi tanggung jawabnya adalah lantaran luka yang ia derita setelah terkena sihir milik Godgris adalah yang paling parah daripada yang lainnya. Makanya dengan tubuh yang tengah terluka parah itulah mengakibatkan Juzo gagal menjalankan perintah dari Ryuya. Di saat keadaan sedang genting-gentingnya serta nyawa Juzo tengah dalam bahaya inilah satu orang yang pada awalnya tidak diikutkan oleh Ryuya dalam rencananya malah mengambil tindakan. Dan orang tersebut adalah Ichika. Yang jujur saja saya memahami kenapa Ichika oleh Ryuya sejak awal tidak diikutkan dalam rencananya. Alasannya pasti karena Shogun ini berpikir jika Ichika masih terpukul atas kebenaran yang baru saja ia ketahui. Yang hal itu kemungkinan bisa berpengaruh kepada kekuatan tempurnya. Tapi siapa yang menyangka kalau Ichika sudah berhasil bangkit dari keterpurukannya. Dan pada akhirnya dia dapat bertindak serta berhasil mengatasi salah satu kepala naga berkepala 5. Yang hal itu sekaligus berhasil menyelamatkan nyawa Juzo yang merupakan salah satu rekannya. Saat Ichika bertindak, tentu saja dia bukan hanya mencoba menyelamatkan Juzo saja, melainkan dia juga sekaligus mengambil alih tugas yang diemban oleh Ryuzen bertopeng tersebut. Makanya tidak mengherankan karena dia berencana mengambil alih tugas Juzo ketika bergerak Ichika langsung menggunakan teknik Z-10 terkuatnya. Namun yang menarik setelah teknik Z-10-nya berhasil mengenai naga berkepala 5, Ichika langsung berteriak memanggil Asta. Bahkan sebelum berteriak, dia sempat berkata dengan pelan, "Kumohon lakukanlah." Itu artinya setelah dia diselamatkan dari cengkraman sihir bugiman milik Yurulu, adik dari Yami ini mulai mempercayai Asta. Dan dia akhirnya juga mulai mengakui Asta. Buktinya setelah berhasil mengatasi salah satu naga berkepala 5 sesuai instruksi yang diberikan oleh Ryuya, dia mempercayakan kepada Asta untuk memberikan serangan terakhir. Asta yang telah mendapat kepercayaan dari semua orang tentunya tidak mau mengecewakan kepercayaan tersebut. Oleh sebab itulah setelah mendapat teriakan dari Ichika, dia dengan lantang berucap, "Serahkan padaku." Dan hebatnya dengan sekali tebasan dari teknik Z-nya, Asta langsung berhasil menebas kelima kepala naga berkepala 5 sekaligus. Yang hal itu berarti tujuannya untuk mengalahkan naga berkepala 5 telah berhasil. Hanya saja sayangnya walau berhasil, keberhasilan tersebut tidak sesuai dengan apa yang pernah dia katakan sebelumnya. Di mana sebelumnya Asta pernah berucap akan menghadapi serta mengalahkan naga berkepala 5 sendirian. Tapi pada kenyataannya dia tidak bisa melakukan hal itu. Karena dia baru bisa mengalahkan naga berkepala 5 setelah mendapat komando dari Ryuya serta bantuan dari semua Ryuzen. Namun meski begitu dengan kalahnya naga berkepala 5 itu berarti pertarungan di negeri matahari telah selesai sampai di sini saja. Karena bagaimanapun sebelumnya semua paladin sudah terlebih dulu berhasil dikalahkan. Tapi sebelum penjelasan manga Black Clover chapter ke-352 ini saya tutup, ada beberapa hal menarik yang terjadi di halaman serta panel terakhir di chapter ini. Yaitu ketika Ryuya mengatakan bagus sekali semuanya, terlihat jika tomoe-tomoe yang mengelilingi matanya terlihat sedikit demi sedikit mulai memudar. Itu artinya besar kemungkinan saat dalam pertarungan sebelumnya Ryuya telah menggunakan kekuatan mata Tengensu-nya dengan maksimal. Makanya bisa muncul tomoe yang berjumlah banyak melingkari sebanyak 2 lapis sekitar mata kanan Ryuya. Dan setelah pertempuran usai, tomoe-tomoe tersebut mulai pudar karena Ryuya mulai menonaktifkan kekuatan mata Tengensu-nya.
Sedangkan hal menarik yang kedua adalah adanya teks yang bertulis tebasannya menembus surga. Dan tebasan yang dikatakan menembus surga itu tentunya tebasan teknik Zaten milik Asta. Karena cuma dialah yang melancarkan serangan tebasan dengan daya serang kuat serta dahsyat. Dan saking kuat serta dahsyatnya sampai dikatakan kalau tebasannya menembus surga. Kira-kira apakah yang akan dilakukan Asta setelah ini? Apakah dia akan segera kembali ke kerajaan Clover? Jika iya, kira-kira bagaimanakah caranya? Dan mungkinkah nanti Ryuya atau salah satu Ryuzen bakal ada yang ikut Asta kembali ke kerajaan Clover? Jujur saja kalau saya berharap akan ada orang yang ikut Asta ke kerajaan Clover. Soalnya dengan ikutnya orang tersebut bisa menambah daya tempur ketika menghadapi Lucius. Dan kira-kira di chapter depan apakah semua jalan ceritanya masih akan menyorot negeri matahari saja? Lantaran jujur saja saya juga sangat penasaran dengan perjalanan Nat serta seluruh anggota Black Bull yang tengah mencari Asta. Lalu satu hal lagi, akan seefektif apakah teknik Zaten Asta kelak ketika digunakan untuk menghadapi Lucius? Apakah efeknya sangat dahsyat atau malah biasa-biasa saja? Tambah bikin penasaran bukan? Hal itu seharusnya sudah pasti. Sebab bagaimanapun saat ini jalan cerita dari manga Black Clover memang tengah seru-serunya. Dan satu-satunya cara untuk mengobati rasa penasaran tersebut hanya ada satu, yaitu menunggu kelanjutan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-352 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.